Ada syarat mutlak untuk keselamatan ini. Keselamatan butuh syarat. Tanpa itu kita tak bisa masuk surga. Yesus penuhi syarat ini, beri hidup baru. Tuhan berkata, kamu umatku. Dan dia bertanggung jawab. Di tanah perjanjian kita tidak bisa makan atau minum dari sungai yang mengalir di sana. Dan seumur hidup kita hanya akan tinggal di padang gurun. Mungkin saat kita mendekati akhir hidup, kita akan mendengar pesan dari seorang penginjil yang pernah kita dengar berkali-kali. Dan kita bisa menerima Yesus dan pergi ke surga. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menikmati kerajaan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, keselamatan memiliki syarat yang mutlak. Jika syarat ini tidak dipenuhi, meskipun kita menjalani kehidupan iman selama bertahun-tahun, kita tidak akan bisa menikmati kerajaan Tuhan di dunia ini. Lalu, bagaimana kita bisa berharap untuk hidup dengan harapan surga? Tuhan telah menyediakan syarat yang luar biasa agar kita bisa menikmati kerajaannya di dunia ini dan hidup sebagai warga surga. Yesus Kristus telah memenuhi semua syarat itu, dan bagi mereka yang menerimanya, Dia memberikan berkat yang luar biasa, kehidupan baru, kelahiran kembali. Bagi mereka yang dilahirkan kembali, Tuhan mengikatkan diri dalam hubungan perjanjian. Kamu sekarang adalah umatku, dan Dia berkata, sekarang aku akan bertanggung jawab atasmu. Jangan khawatir, meskipun kamu jatuh atau terpuruk, bahkan jika kamu bertemu dengan Yesus, mungkin saja pengakuan akan dosamu menjadi lebih jelas. Kenapa? Karena meskipun kita mungkin merasa terpuruk, Tuhan akan tetap memegang kita dan mengangkat kita kembali. Iblis tidak akan membiarkanmu tenang. Tetapi meskipun begitu, bahkan jika aku harus terbang di pagi hari dan pergi ke ujung bumi, aku akan memegangmu erat-erat dan mengangkatmu kembali melalui perjanjian. Tuh, aku ingin mengatakan bahwa keselamatan ini tidak bisa kamu capai sendiri. Aku pasti akan mencapainya. Jadi jika Tuhan memanggil kita, Dia akan membenarkan kita dan mengagungkan kita. Syarat mutlak dari keselamatan yang luar biasa ini adalah, sekali lagi, Roma 9. Roma 10:9 adalah syarat yang mutlak tanpa pengakuan. Nih, kita pasti tidak bisa masuk surga dan kita tidak bisa menikmati kehidupan di surga. Jadi, meskipun kita menjalani kehidupan iman selama 10 atau 20 tahun, jika sampai akhir hidup kita tetap menjadi subjek keselamatan, kita akan berjuang dan berusaha, tetapi akhirnya akan merasa lelah. Jadi bukan aku yang hidup, tetapi siapa yang hidup di dalamku? Yesus yang hidup di dalamku. Kamu tidak tahu. Betapa berbeda ini? Berkat yang sama itu bisa berbeda. Subjeknya berubah. Subjek, jadi semakin lama Tuhan menjadi subjek dalam hidup kita. Dan melalui penyerahan diri kita, Dia membawa kita ke dalam proses pengudusan. Jalan keselamatan. Sehingga pada suatu saat kita hidup dengan menghasilkan buah. Buah itu sebenarnya apa? Saya tunduk di hadapan kuasa mutlak. Jadi, mengapa Yesus mati dan bangkit? Pertanyaan ini dimulai dari sini. Mengapa Yesus mati dan bangkit? Jadi kalian semua pasti sudah tahu kan? Itu karena ingin menjadi Tuhan. Mari kita lihat Roma 4:9. Saat saya merenungkan, memikirkan kata-kata ini, saya merasa, oh benar. Kelahiran pertama kita adalah, apa itu kutukan dalam hidup yang aku jadikan sebagai Tuhan? Jadi kerinduan yang mendalam, aku sangat mendambakan hubungan dengan Tuhan. Jadi kita hidup tanpa menerima hal-hal dari Tuhan. Setiap orang, salah satu hadiah terbaik yang diberikan dalam hidup kita, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, adalah kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ketika kalian bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hati kalian, saat Yesus ada di dalam diri kita, itu adalah berkat yang nyata. Sekarang kita bisa membawa segala kekhawatiran, masalah, dan beban kita kepada Tuhan dan menerima bimbingan melalui Roh Kudus. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan bukanlah sekadar sebuah peristiwa. Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Itu bukan hanya itu. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti menerima dan percaya bahwa Dia adalah penguasa mutlak yang kita ikuti. Jadi apa maksudnya? Aku memiliki nilai-nilai dan pengalaman hidup yang selama ini aku jalani sebagai Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Perasaan negatif, kadang-kadang perasaan terluka, semuanya bisa kita serahkan di hadapan Tuhan. Dan apa artinya menjadi Tuhan? Itu berarti menerima pemerintahan dan penguasaan dasar. Jadi Tuhan yang akan memerintah, maka Engkau yang mengatur keluarga kita, bangsa kita, dan hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan yang berkuasa. Jadi apa yang dimaksud dengan Roma 11:9? Yesus harus mati dan bangkit agar bisa menjadi Tuhan dan memulihkan segalanya. Kenapa tanpa kebangkitan tidak ada penguasaan Tuhan? Kenapa kebangkitan bukan hanya Yesus yang bangkit? Kebangkitan Yesus adalah kebangkitanku. Kekuasaan luar biasa dari kelahiran baru. Yesus telah menghancurkan kuasa kematian dan melalui kebangkitannya sekarang Dia mengumumkan dengan luar biasa bahwa Dia adalah Tuhanmu. Pernyataan. Teman-teman, apakah kalian dalam keadaan marah, penuh emosi,
Itu karena kekuasaan tidak diakui. Jika kekuasaan diakui, maka kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita dan serahkanlah. Maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. C.S. Lewis mengungkapkannya seperti ini. Jika kita tidak melayani Yesus sebagai Tuhan, kita akan diperingatkan bahwa sesuatu yang lain akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jika kita tidak bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, tidak peduli seberapa sering kita pergi ke gereja, sesuatu yang lain akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, apakah dia menjadi Tuhan kita dengan melepaskan kuasa? Saat Yesus mati di kayu salib, kalian selalu mengakuinya. Ini adalah rahasia kelahiran dan rahasia kelahiran kembali. Ini adalah bedaan dengan agama lain. Ketika Yesus mati, dia bukan satu-satunya yang mati. Ketika Yesus mati, dia menyalibkan semua diri lamaku di kayu salib. Inilah rahasia sejati dari kelahiran kembali. Jika kita menerima ini, jika bagian ini tidak dipahami, kita akan diserang oleh iblis. Dia akan berkata, lihatlah keadaanmu sekarang, apakah kamu bisa diselamatkan? Saat itu Injil harus masuk. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk dosaku. Ketika ini masuk ke dalam diriku dengan anugerah, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena aku hidup sesuai dengan anugerah yang aku terima. Dan aku menyatakan bahwa ketika dia bangkit, bukan hanya Yesus yang bangkit, tetapi hidupku juga mendapatkan kehidupan baru. Kelahiran kembali. Aku lahir baru. Ini adalah rahasia kelahiran dan ada dalam kebangkitan. Jadi ketika kita percaya bahwa dia yang menghidupkan kita, saat itulah Sang Pencipta menerima kita sebagai anak-anaknya. Dia menerima kita sebagai anak-anak. Meskipun aku berkata, engkau adalah Tuhanku. Tidak peduli seberapa sering aku mengatakannya, kelahiran pertamaku tidak bisa bersatu dengan Yesus. Apa gunanya aku mengaku sebagai pemimpin? Yesus harus mengakui bahwa dia adalah Rajaku dan Tuhanku. Namun syarat pengakuan darinya hanya satu. Kita harus percaya bahwa dia yang menghidupkan kita. Kita harus percaya bahwa dia yang menghidupkan kita. Ini dia Injil. Semoga bagian ini menjadi jelas. Hanya ketika Yesus menjadi Tuhan, kita akan dibebaskan dari kuasa iblis. Dalam Matius 2:28, Yesus menunjukkan kuasa untuk mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus berkata, ceritakan tentang keadaan hati kita. Apa keadaan hatimu? Itu adalah tempat kediaman roh jahat. Jadi tempat roh jahat adalah menakutkan. Apakah kalian ingin berada di bawah pengaruh iblis? Pengaruh iblis bukan lainnya. Iri hati, membunuh, berzina, mencuri, melakukan hal-hal buruk, merusak. Suami istri harus hidup saling mencintai dan menikmati kerajaan Tuhan dalam hubungan dengan anak-anak. Itulah kehendak Tuhan. Namun, jika kita berada di bawah pengaruh iblis, kita akan hidup seumur hidup dalam ketidakberuntungan, perpecahan, perselisihan, iri hati, dan cemburu. Kita harus memilih, bukan hidup dalam keluarga yang hancur. Yesus adalah Tuhan dalam keluarga kami. Pilih dan akui ini. Ada perubahan yang luar biasa dan yang pertama adalah pusat kehidupan kita berubah. Jadi Rasul Paulus melalui Galatia 2:20 berkata, aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah berkat yang diberikan Tuhan, di mana aku bisa menyerahkan segalanya kepadanya dalam hidupku yang penuh perjuangan dan usaha. Ketika Yesus menjadi Tuhan, aku terlepas dari keinginan dan kehendakku. Dan apa yang terjadi? Ada kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan, kita mencari dan menginginkan kehendak Tuhan. Dalam masalah anak, kesulitan ekonomi, dan berbagai masalah lainnya, kita tidak mengeluh atau menyalahkan, tetapi melalui peristiwa-peristiwa ini, kita mencari apa yang Tuhan inginkan untuk keluarga dan hidup kita. Kita diberi berkat untuk hidup dengan mencari kehendak Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan, ada hal ini dalam keluarga kami. Apa yang ingin engkau katakan melalui peristiwa ini? Cinta itu adalah kesabaran. Ini bukan cinta manusiawi. Oke. Tetapi ketika Tuhan hadir, itu berarti cinta yang sempurna telah masuk ke dalam diriku. Berkat yang diberikan kepada cinta yang sempurna adalah kesabaran. Melalui kesabaran itu, jika kita mengetahui apa kehendak Tuhan yang baik dan menyenangkan, silakan beritahu kami. Tapi dari sudut pandang emosional manusia, seseorang tidak bisa bertahan. Harus ada satu hal kecil. Kita harus memiliki bimbingan Tuhan. Tapi jika kita hidup menurut daging, tahukah kalian dengan apa kita hidup? Kita hidup berdasarkan emosi. Kita harus hidup sesuai sifat kita. Kita harus hidup dari kemarahan. Kita harus hidup sesuai kehendak kita. Namun, jika kita buat Tuhan pusat hidup kita, kita punya pusat yang benar. Ini dia, saya akan mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada kalian. Saat itu, kita tidak terluka dan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dia memerintah. Amin. Kita hidup dengan mencari kehendak Tuhan. Meskipun dalam hal-hal kecil, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Maka, dia akan membentuk kita. Akuilah dia dalam segala hal.
maka dia akan memandu jalanku. Pusat kehidupan kita berubah. Apakah pusat hidupmu sudah berubah? Apakah kalian membawa masalah kalian di hadapan Tuhan saat menghadapi masalah? Orang itu sekarang hidup dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Amin kan? Ini yang kedua. Dia memberi kita kekuatan untuk bangkit lagi dalam situasi apapun. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Berarti cinta yang sempurna masuk ke dalam diri saya. Cinta itu memegang saya dengan erat. Jadi, meskipun segala sesuatunya terkoyak dari segala arah dalam diriku, hal itu tidak menumpuk. Semuanya, ini adalah anugerah sepihak dari Tuhan. Kita mengundang cinta itu ke dalam hidup kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti kita menerima Dia, yang adalah cinta yang sempurna yang diberikan kepada kita ke dalam hati kita. Menerima cinta. Semua harta ada di Yesus. Di dalam Dia, hikmat, pengetahuan, dan harta tersembunyi. Kolose 2:3. Gua berkata seperti ini. Di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, tersembunyi segala hikmah, pengetahuan, dan hikmah. Percayalah pada ini, dan jika kita merendahkan diri dan memohon kepadanya, Tuhan pasti akan bertindak. Kita tidak boleh membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan penilaian manusia yang dangkal. Dengan cara lama kita, itu juga bukan sesuatu yang harus kita nilai. Jika Tuhan yang melakukannya, maka akan ada perubahan. Jika Tuhan yang melakukannya, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan yang menggunakan, maka Dia akan menggunakannya. Itu adalah sifat jahat di hadapan Tuhan. Jadi kalian semua, penilaian dan penghakiman itu adalah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling saya waspadai adalah penghakiman dan penilaian dalam hati saya. Jika kita menghakimi dan menilai, kita akan merusak kerajaan Tuhan. Itu bukan bagianku. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi jika kita ada di dalam Dia, cinta itu menyimpan hikmat dan semua harta di dalam diri kita. Jika Dia adalah Tuhan kita, tidak akan kekurangan apapun. Mengapa? Kita tidak akan kekurangan apapun. Apakah Dia adalah cinta? Apakah Dia adalah cinta yang sempurna? Cinta itu yang membungkus kita dan menarik kita. Jadi siapa yang bisa memisahkan kita dari cinta Kristus? Kita menyimpan cinta itu di dalam diri kita. Yesus yang adalah segalanya tentang cinta adalah cinta itu sendiri. Jadi, Dia memberikan berkat yang memungkinkan kita hidup seolah-olah kita memiliki segalanya meskipun kita berada dalam kemiskinan dan kesulitan di dunia ini. Jadi 2 Korintus 6:10 bicara kepada kita, mari kita coba bersama. Seolah-olah kita penuh kekhawatiran, tapi selalu bersukacita. Seolah-olah kita miskin, tapi membuat banyak orang kaya. Seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa, tapi sebenarnya memiliki segalanya. Inilah berkat yang diberikan Yesus, cintanya yang sempurna kepada mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati mereka. Saya ingin komunitas kita menikmati berkat ini. Itulah sebenarnya Injil. Saya ingin komunitas kita menikmati berkat ini. Itulah sebenarnya Injil. Jadi, kita memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi 2 Korintus 4:5 berbicara tentang hal itu. Kita bukan menyebarkan diri kita sendiri. Ini bukan tentang kesaksian saya. Ini bukan tentang pengalaman saya. Hanya kita yang untuk penguasaan Yesus. Dia mati di kayu salib dan bangkit. Kenapa? Oh, Dia harus bangkit. Dia harus bangkit agar hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan kembali. Dia harus bangkit agar hubungan antara Tuhan dan kita menjadi relevan. Kita terputus sepenuhnya karena dosa. Di tengah kehidupan kita yang tidak bisa menemukan, mengenal, atau melihat Tuhan, yang penuh dengan kegelapan melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, sekarang siapapun yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sepenuhnya dipulihkan. Apa yang membuat Yesus menjadi Tuhan kita? Itu hanya mungkin kita percaya. Dia telah bangkit. Di hadapan pengakuan yang luar biasa ini, saya berharap komunitas ini benar-benar merasakan kebebasan dan sukacita sejati yang diberikan oleh Yesus. Kita tidak hanya percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita, tetapi juga bahwa Dia adalah Tuhan kita. Ketika kita menerima Tuhan itu dalam hati kita, kita benar-benar dapat menikmati Injil yang sejati dan mengalami pemerintahan serta penguasaan Tuhan yang diberikan di bumi ini. Saya dengan tulus memberkati komunitas ini dalam nama Yesus Kristus.